Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan kepada kita keselamatan, rahmatnya dan keberkahannya, dan semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran dan diberikan keberkahan. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kajian kita akan membahas tentang parameter yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi hadis yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini cukup pendek. Akan tetapi ada banyak pelajaran dari perawi hadis tersebut. Begitu juga ada beberapa pelajaran dari sisi matan atau isi hadisnya. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 7 dari kitab Riyadhus Shalihin, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab ini, dan beliau mengatakan wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, ya, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada wajah atau bentuk kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian, dan dalam riwayat yang lainnya hati dan amalan kalian. Pada hadis ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang Abu Hurairah. Mungkin kita sering mendengar nama ini, dan kalau kita ditanya tentang siapa nama Abu Hurairah, karena Abu Hurairah itu bukan nama asli, itu adalah nama panggilan, ya, Abu Hurairah. Ya. Mungkin kita banyak yang tidak tahu tentang nama beliau. Ya. Nama beliau yang sebenarnya adalah Abdurrahman. Ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu namanya adalah Abdurrahman. Biasanya yang sekolah di pondok kadang ada pertanyaan, ya, di ujian, siapa nama Abu Hurairah misalnya. Itu kadang menjadi pertanyaan. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Dan apa makna dari Hurairah? Hurairah maknanya adalah kucing. Sehingga kalau kita terjemahkan secara tekstual, maka Abu Hurairah itu artinya adalah bapaknya kucing. Ya. Apakah maknanya Abu Hurairah itu istrinya memiliki anak kucing atau anak yang bernama kucing?
Tentu jawabannya tidak. Ya. Julukan beliau ini disebut sebagai Abu Hurairah, ya, disebabkan karena ketika beliau menggembala kambing atau hewan gembalaan, beliau suka bermain dengan kucing. Ya. Karena sebab kesukaan inilah beliau dijuluki dengan Abu Hurairah. Ya. Karena memang dalam bahasa Arab atau dalam kultur kebudayaan Arab, ya, orang yang suka dengan sesuatu biasanya disebut dengan Abu apa yang dia sukai, ya. Dinamakan dengan Abu apa misalkan. Itu adalah nama panggilan. Ya. Baik, dan kunyah seperti ini atau panggilan seperti ini tidak harus dengan anak perempuan, anak laki-laki, tidak harus. Dengan kesukaan pun bisa bisa disebut dengan panggilan. Si An itu loh yang suka dengan kucing itu loh misalkan. Itu salah satunya. Ya. Baik, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita perlu mengenal beliau, ya. Karena beliau ini adalah perawi hadis terbanyak di dalam kitab-kitab para ulama. Jadi kalau ditanya siapa sahabat yang paling banyak hadisnya, ya, maka kita akan menjawab beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan di dalam salah satu hadisnya, ya, Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara hadisan anhu minni. Di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang lebih banyak hadisnya seorang pun, ya, kecuali aku. Artinya Abu Hurairah mengatakan aku ini adalah seorang yang paling banyak hadisnya. Illa maka min Abdullah ibni Amr, kecuali Abdullah bin Amr, anak dari Amr bin As. Fa innahu kana yaktubu wa la aktubu. Sebabnya yang menyebabkan Abdullah bin Amr lebih banyak daripada hadisku, kata Abu Hurairah, adalah karena Abdullah bin Amr ini bisa tulis menulis, ya, bisa nyatet, sedangkan aku itu tidak bisa nyatet, ya. Sehingga semua hadisku itu ya ada di dalam hatiku, hafalan semuanya, ya. Kalau Abdullah bin Amr, ya itu hadisnya ada yang ditulis, ya. Maka ini teman-teman yang masih muda, yang masih bisa menghafal, coba untuk menghafal banyak dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Banyak menghafal dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mumpung masih muda. Mumpung masih belia, mumpung masih belum mikir besok itu mau makan apa, ya. Besok itu mau menyiapkan apa untuk anak-anaknya, belum ada pikiran itu. Yang masih muda-muda, yang masih sekolah sekarang, SMP, SMA, mungkin kuliah, itu masa-masa yang belum banyak kesibukan pikirannya, masih bisa menghafal banyak hal. Kalau bisa segera untuk menghafal yang banyak. Kenapa kok seperti ini? Karena besok kalau sudah tua, ya, kajian ini saja tidak ada yang bisa dihafal. Tadi itu Ustadz menyampaikan apa, nah itu sudah bingung, ya, tidak bisa dihafal dengan baik, ya. Maka yang masih muda berusaha untuk menghafal dengan baik, ya. Kalau masih muda biasanya hafalannya masih kuat, kalau sudah tua biasanya hikmahnya itu lebih tinggi, ya. Jadi antara hafalan dan hikmah ini biasanya berbandingnya terbalik, kecuali di beberapa orang saja. Kalau masih muda hikmahnya itu kurang, kalau nyebutin ini pelajarannya apa, itu biasanya belum bisa. Tapi coba sebutkan hafalan ini, ya biasanya bisa. Beda sama orang tua, ya. Sebutkan hikmah dari kejadian ini, pintar sekali menyebutkan hikmah-hikmahnya, pelajaran-pelajarannya. Tapi coba sebutkan hadis ini, ya sudah angkat tangan, ya. Nah ini biasanya akan berbanding terbalik seperti itu. Yang muda itu hafalannya kuat, yang tua itu hikmahnya tinggi, ya, dan akan berbanding terbalik seperti itu. Nanti semakin tua, ya,
Ketika hafalannya semakin sedikit, semakin melemah, hikmahnya semakin tinggi. Dan kalau dia sudah berbekal dengan hafalan yang banyak, maka hikmahnya itu hikmah yang berdalil, ya. Hikmah yang punya landasan dari Al-Quran dan hadis, tentu itu sesuatu yang sangat bagus sekali, ya. Maka yang muda-muda banyak menghafal, ya. Baik, kemudian mungkin ada yang bertanya, kok yang paling banyak hafalannya itu bukan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Yang paling banyak meriwayatkan hadis kok bukan Abu Bakar As-Siddiq, katanya beliau adalah orang yang paling banyak bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabannya ada beberapa, ya. Di antaranya yang menyebabkan Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis sedangkan Abu Bakar As-Siddiq tidak banyak meriwayatkan hadis adalah rentang umurnya itu berbeda, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu bisa hidup sampai tahun 50-an kalau tidak salah. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, sejak Nabi wafat hanya hidup sekitar 2 tahun saja. Ya, setelah 2 tahun hidup, beliau wafat juga. Akhirnya ya beliau belum sempat menyampaikan banyak riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beda dengan Abu Hurairah, ya. Begitu juga masanya beda, ya. Masa para sahabat itu ilmu banyak, ya. Mereka sudah banyak yang pandai. Masanya Abu Hurairah banyak tabi'in, ya, yang mereka butuh ilmu dari para sahabat, sehingga menyebabkan Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini muridnya banyak, baik dari kalangan sahabat itu sendiri maupun dari kalangan tabi'in. Sekitar 800-an orang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kadang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kalau dipikir-pikir, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah dan teman-teman semua, Abu Hurairah ini masuk Islam itu bukan sejak Nabi mendeklarasikan sebagai Rasul, tidak. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, ya, masuk Islam itu kurang lebih 4 tahun atau 3 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan masanya itu tidak lama bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, masanya tidak lama. Tapi karena sebab keteguhan, karena sebab kedisiplinan, karena sebab beliau mengerahkan seluruh potensi yang beliau miliki, ya, beliau menjadi orang yang banyak mendapatkan ilmu. Maka ini kunci bagi teman-teman yang masih muda ini, ya, adik-adik kita, untuk menjadi orang yang hebat, ya, kita butuh keteguhan, teguh, tetap, mantap, sinau, sing sregep, ya. Kemudian disiplin, harus ada kedisiplinan. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini selama 4 tahun terus membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak absen, ya, sekolahnya nggak absen bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak sidik-sidik absen gitu, tidak. Beliau terus disiplin dan mengerahkan seluruh potensi yang ada. Potensi beliau apa, dikerahkan sebaik-baiknya, ya. Kalau memiliki potensi di bidang ilmu, ya, gunakan sebaik-baiknya. Memiliki potensi di bidang misalkan pekerjaan, mencari harta misalkan, gunakan sebaik-baiknya. Memiliki potensi apapun untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, manfaatkan sebaik-baiknya. Dan ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ya. Dan kita belajar dari Abu Hurairah, ya Bapak Ibu. Beliau mengatakan, innakum taquluna inna Abu Hurairah yukthirul hadis an Rasulillah
wa taquluna ma balul muhajirin wal ansar la yuhaddisuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kok mengatakan aku ini banyak meriwayatkan hadis. Orang-orang merasa aneh. Lah itu orang-orang muhajirin, orang-orang ansor. Kenapa nggak seperti kamu ya Abu Hurairah? Kamu ini baru 4 tahun kok banyak meriwayatkan hadis. Itu orang-orang ansor, orang-orang muhajirin yang sudah sejak di Mekah itu sudah masuk Islam. Kok nggak meriwayatkan banyak hadis sepertimu? Itu kenapa? Ya. Maka Abu Hurairah itu mengatakan, inna ikhwati minal muhajirin kana yashghaluhum safqun bil aswaq. Ya. Itu para sahabat muhajirin, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tersibukkan dengan urusan safqun fil aswaq, dengan urusan perdagangan, cari penghasilan, ya, berdagang, karena memang muhajirin itu ahli perdagangan. Ya. Wa kuntu alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i badni. Ya, dan dalam riwayat lain beliau mengatakan sedangkan orang-orang dari kalangan Ansor mereka sibuk dengan bercocok tanam mereka, harus menghidupi keluarga mereka, untuk perekonomian mereka biar bisa jalan. Sedangkan aku ini adalah orang yang terus membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, secukupnya perutku itu bisa kenyang gitu aja. Saya enggak punya apa-apa, mau bercocok tanam mungkin aku juga enggak bisa, mau berdagang mungkin aku juga enggak bisa. Aku bisanya belajar, ya sudah aku belajar. Seberapa perutku kenyang ya sudah itu saja yang tak pikirkan gitu. Bahkan dikatakan beliau minal masakin min ahli suffah. Beliau dari kalangan orang miskin yang tinggalnya di masjid, tidak punya rumah, tidak punya rumah. Jadi tadi kita katakan beliau mengerahkan seluruh potensi yang ada. Potensinya cuma belajar, ya sudah belajar. Beliau tidak punya uang, yaitu sebuah potensi bagi beliau untuk terus bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang lainnya mengerjakan yang lain. Dan ini bukan sebuah celaan kepada orang muhajirin, bukan celaan kepada orang ansor, sama sekali tidak. Karena masing-masing memaksimalkan potensi yang ada, memaksimalkan potensi yang ada. Yang ahli di bidang ilmu, jadilah sebagai orang yang paling banyak ilmunya. Yang ahli paling banyak mengumpulkan uang, kumpulkan sebanyak-banyaknya uang. Digunakan untuk apa? Ya tentu semuanya digunakan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ilmu disebarkan ilmunya, yang punya uang dibantukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang punya kekuatan dibantukan di kekuatannya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing memiliki potensi yang berbeda, tidak harus saling mencela. Wah, kalian itu sibuk dengan berdagang, harusnya itu belajar. Maka tidak ada yang seperti itu. Masing-masing memiliki potensi masing-masing, punya keahlian masing-masing. Ya. Kalau kadang dipaksakan, kadang juga tidak maksimal. Tapi setidaknya yang punya ilmu, yaitu mengajarkan, dan dia juga kalau bisa punya pekerjaan, biar tidak mengandalkan orang lain. Yang bisanya ahlinya itu mencari uang pun juga kalau bisa usahakan untuk mencari ilmu juga. Meskipun dia tidak paham, meskipun apa, tetap ada usaha. Yang penting ada usaha. Ya. Untuk belajar, untuk bekerja, untuk berderma, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ini kita sedang membahas tentang Abu Hurairah bisa banyak meriwayatkan hadis karena beliau terus membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa berdagang, tidak bisa bercocok tanam. Apa yang bisa beliau makan, ya sudah beliau makan secukupnya. Ya. Fa ashhadu idza ghabu wa afadu idza nasu. Sehingga kalau para sahabat itu tidak hadir bersama Nabi, aku hadir ketika itu, meskipun hanya 4 tahun 3 tahun. Wa afadu idza nasu, kalau mereka lupa, aku bisa hafal. Ini potensiku. Aku bisa hafal sesuatu yang mereka bisa lupa, karena hafalan itu berbeda-beda kekuatannya.
Wa kana yashghalul ikhwati minal ansari amalu amwalihim, orang Ansar sibuk dengan pertaniannya. Wa kuntum ra'an miskinan min masakinis suffah, dan aku orang miskin tidak punya apa-apa, tinggalnya pun di masjid. Ya. Ini potensi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang beliau maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, menjaga ilmu. Dan beliau bahkan ya, ketika sudah sukses ya, karena beliau nanti pernah atau akan menjadi gubernur di apa namanya, Bahrain ya, gubernur Bahrain di kekhalifahan Umar bin Khattab kalau tidak salah. Beliau ketika sudah punya kekayaan, beliau itu membayangkan dirinya, laqad ra'aituni wa inni la akhiru fi ma baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah maghsiyan alayya. Saya itu pernah ya semaput, bahasa kita itu pernah pingsan ya, di raudhah antara mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kamarnya Ibunda Aisyah. Saya itu semaput di sana, saya itu pingsan. Fayaji'ul ja'i, kemudian ada orang datang, fayadau rijlahu ala unuki, kemudian dia menaruh kakinya itu di atas leher, digerak-gerakkan gitu. Wa yura anni majnun, dan menyangka bahwasanya aku itu gila. Wa ma bi min jununin ma bi illal ju, padahal aku itu tidak gila, cuman aku tuh sedang kelaparan ketika itu. Nah, ini perjuangan untuk mencari ilmu, kadang harus ada kelaparannya, kadang harus ada perjuangannya. Baik, kemudian yang bisa kita ambil pelajaran dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentunya adalah yang terakhir itu belum tentu kalah. Ya. Yang terakhir itu belum tentu kalah. Mungkin banyak anak-anak muda yang sekarang sudah hafalnya banyak misalkan. Maka bapak-bapak sekarang yang baru belajar alif ba ta, baru belajar tahsin, bisa jadi ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya ya, memanjatkan doa-doa terbaiknya di waktu-waktu mustajabnya, bisa jadi dia akan mengungguli yang dari kecilnya itu belajar. Bisa jadi. Tidak ada orang yang tahu itu. Ya, tidak ada orang yang tahu. Belum tentu yang dulu itu yang menang. Belum tentu yang dulu itu yang menang. Yang terakhir bisa jadi dia mengalahkan yang duluan. Ya, ini adalah pelajaran dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masuk Islamnya di tahun 7 Hijriyah, hanya bertemu Nabi kurang lebih 4 tahun atau 3 tahun, tapi paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau juga punya ibu ya. Ibunya ini juga belum masuk ke Islam ya. Dan beliau sangat sedih dan terus mendoakan ibunya ya. Sampai suatu saat ibunya ini malah mencela-cela Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekan Islam ya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedih, dan tentu semua orang yang memiliki orang tua belum masuk ke dalam Islam juga sama dengan beliau, sedih mungkin. Dan beliau pun akhirnya datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan menangis, meminta agar ibunya itu didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka bagus juga seseorang yang ingin sesuatu meminta doa kepada orang yang kira-kira doanya mustajab. Akhirnya didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Jadi dulu pernah ada juga pertanyaan, Ustadz, apa doa untuk ibu saya yang belum masuk Islam? Ya, maka kita berikan doanya Nabi untuk ibunya Abu Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Kalau dipraktekkan ya, Allahumma hdi ummi misalkan, Allahumma hdi abi ya, misalkan seperti itu. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada bapakku, berikanlah hidayah kepada ibuku. Ini salah satu doa untuk memberikan hidayah. Maka Abu Hurairah pulang, dan ketika itu ternyata pintunya tertutup ya, dan terdengar gemericik air. Ibunya ini mandi. Ketika keluar, ibunya mengucapkan kalimat syahadat, dan itu sangat membahagiakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya doa Nabi itu dikabulkan ya.
Artinya terkadang ketika posisi-posisi seseorang itu sedang di titik puncaknya yang tidak kita inginkan, bisa jadi setelah itu dia akan berubah 180 derajat, itu bisa. Seperti ibunya Abu Hurairah ini, sebelumnya itu menjelek-jelekan Nabi, ya, menjelek-jelekan Islam, tapi setelah itu malah masuk Islam. Seperti Umar bin Khattab juga, ketika mau masuk Islam pengen membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi setelah itu malah masuk ke dalam Islam dan sangat kuat pembelaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Hurairah, sebuah ikon, ya, orang yang terlambat tapi bisa menang dengan ketekunan, dengan kedisiplinan, ya, dengan doa juga. Beliau juga berdoa, ya. Begitu juga dengan mengerahkan segala potensi yang dimiliki. Beliau tidak memandang dirinya itu, wah saya itu tidak punya uang, ya, saya itu tidak punya harta, ya, saya merenung terus saja lah, tidak usah belajar. Tidak kayak gitu. Gara-gara tidak punya itu malah terus membersamai Nabi, siap dengan segala penderitaan yang ada. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kemudian matan hadisnya tadi dikatakan bahwasannya innallaha la yanzuru ila ajsamikum, ya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak melihat kepada wajah-wajah kalian. Apa arti dari tidak melihat ini? Apakah artinya bahwasannya Allah itu tidak bisa melihat jasad kita, tidak bisa dilihat oleh Allah, atau wajah kita tidak bisa dilihat oleh Allah? Jawabannya tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala basir, maha melihat semuanya. Bahkan Allah tahu, ya, semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Allah Subhanahu wa taala tahu itu. Bisa melihat, bahkan bisa melihat apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu mata-mata yang khianat. Allah tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala basir, bisa melihat. Terus apa maksud dari innallaha la yanzuru di sini? Ya. Artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan parameter kedekatan dan prestasi seorang hamba di sisinya itu bukan dilihat dari jasadnya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mana ini yang six pack dan one pack misalnya. Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini orang cantik, tidak cantik, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini perawatan, ini tidak perawatan, bukan menjadi titik penilaian Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati mereka. Hati yang menjadi titik penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwasannya kita mengurusi hati, ya, mengurusi niat, mengurusi pola pikir kita itu lebih penting daripada mengurusi wajah kita. Berapa rupiah yang kita keluarkan untuk mengurusi wajah kita? Membeli cuci muka, untuk membeli bedak, untuk membeli pelembab, mungkin juga untuk membeli lipstik, untuk membeli celak, untuk perawatan wajah seminggu berapa kali. Berapa uang yang sudah kita keluarkan hanya untuk ngurusin suar, untuk ngurusin wajah kita? Mungkin banyak, ya, mungkin banyak. Yang kita keluarkan untuk ngurusi badan kita, yang pengen cita-cita perutnya itu bukan biar perutnya itu 6 ya sispek belenduan-belenduannya itu 6 gitu Bapak Ibu, ya. Biar kuat, dadanya bidang. Apa yang dilakukan? Minum susu, olahraga rutin, diet rutin, bahkan harus disiplin mengusahakan itu. Yang pengen sehat juga Bapak Ibu misalkan yang sudah menyirik itu apa bahasa Indonesianya?
menghindari beberapa makanan, misalkan yang manis-manis. Wah, saya tuh sakit ini kalau sudah makan yang manis, saya sakitnya luar biasa, saya tidak mau yang manis. Pak, pesan es teh tidak pakai gula. Pedagangnya mosok tidak pakai gula, nanti tidak enak, tak kasih gula sedikit aja lah. Dia udah dirasa, kok ada manisnya Pak, tadi kan saya katakan tidak pakai gula. Oh iya Pak, takutnya tidak enak ya. Pas ya sudah ganti, padahal gulanya cuma sedikit, minta diganti. Yang sudah pengen menghindari garam, ya, darahnya bisa tinggi gara-gara garam misalkan, benar-benar akan mengusahakan tidak makan garam. Yang menghindari goreng-gorengan, kalau makan gorengan sedikit wah batuk, ya, tenggorokan serak misalkan, ada yang seperti itu. Kalau sudah makan gorengan sedikit langsung batuk, ya. Kalau orang sudah mengurusi badannya, itu akan berusaha untuk semaksimal mungkin menjauhi sesuatu yang tidak baik untuk badan dan wajahnya tadi. Wah, sinar matahari ya, terik sekali, nanti kalau saya keluar tidak pakai sunblock misalkan, wah nanti saya jadi hitam misalkan. Mikir itu dipikirkan, ya. Tapi kadang dalam urusan hati belum terpikirkan. Untuk sekolah memperbaiki hati belum pernah terpikirkan. Untuk memperbaiki niat-niat yang ada dalam dirinya tidak pernah mengusahakan. Mau kajian tidak mau datang. Untuk menghindarkan hati dari sesuatu yang merusaknya belum begitu peka, ya. Misalkan tadi tidak mau makan garam, tidak mau makan gula, tidak mau makan gorengan yang berminyak-minyak misalkan. Tapi kalau dikasih daging manusia mau makan misalkan. Daging manusia gimana maksudnya Ustaz? Yaitu ketika seseorang diajak untuk membicarakan orang lain, atau bahasa kita yang disebut dengan ghibah, mungkin kita tidak terlalu peka, wah ini sesuatu yang bisa merusak hatiku, saya tidak maulah, sedikit aja lah Pak misalkan. Oh ya sudah, kalau sedikit tidak apa-apa. Mungkin kita masih kayak gitu, mungkin banyak pun juga masih mau. Tapi untuk wajah, untuk badan yang tidak mengenakan wajah, tidak mengenakan badan, kita benar-benar berusaha untuk menghindari biar kita tuh sehat, biar kita tuh cantik, biar kita tuh tampan misalnya. Tapi untuk hati yang merusak hati kadang kita tidak terlalu peka. Daging manusia siap dimakan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang membuat kita terlambat sholat subuh misalnya, ya tetap dilakukan. Belum terlalu memperhatikan apa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sedang, atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang membenarkan pola pikir kita berkaitan dengan parameter yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah dan badan, siapa sih yang menilai wajah dan badan kita? Paling manusia, atau maksimalnya suami atau istri kita. Manusia yang menilai. Tapi kalau hati kita yang menilai siapa? Yang menilai Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Apakah kita tidak ingin dinilai dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini ingin merubah pola pikir kita. Ayo diperhatikan, ayo diubah itu cara berpikirnya, ya. Ketika kalian memperhatikan wajah, ketika kalian memperhatikan tubuh, ketika kalian memperhatikan badan, coba itu hatinya juga diperhatikan. Gimana cara memperbaikinya? Makanya para ulama mengatakan, diantaranya Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan al-i'tina'u bi islahil qalbi wa bi sifatihi muqaddamun 'alal a'malil jawarih. Perhatian memperbaiki hati dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hati ini lebih didahulukan daripada memperbaiki amalan anggota badan. Infak kita misalkan, kemudian sholat kita, puasa kita, itu amalan anggota badan. Mungkin kita akan berusaha untuk memperbaiki kualitasnya, untuk belajar fikihnya,
Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu penting, nggak ada yang mengatakan itu tidak penting. Itu penting, tapi lebih penting lagi ketika seseorang berusaha untuk memperbaiki hatinya itu. Ketika dia sedekah, niatku harus bagaimana sih? Pola pikirku harus bagaimana sih? Apa yang harus aku niatkan sih? Itu perlu untuk kita pelajari, untuk kita latih hati kita. Makanya hadis ini dibawakan di babul ikhlas, ya, bab pembahasan tentang ikhlas atau niat ini, ya, karena ada pembahasan ini lebih didahulukan daripada amal jawari, li'anna amalal qalbi yusahhihu amalal jawari, karena hati itu pasti akan membenarkan amalan-amalan yang lahir tadi. Sedekahnya akan semakin berkualitas, sholatnya akan semakin berkualitas, puasanya akan semakin berkualitas. Bahkan puasanya orang yang memperhatikan hatinya dan puasanya orang yang tidak memperhatikan hatinya beda. Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang enggak bisa meninggalkan perkataan kotor, kemudian hal-hal tidak baik, tidak bisa meninggalkan kemaksiatan, Allah tidak butuh dengan seseorang yang menahan diri dari makan dan minumnya. Artinya seorang puasa kalau tidak ngurusin hatinya, tidak menitik beratkan di parameter yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang. Orang sholat, ya, beda dengan orang yang sholat hatinya hadir, niatnya baik, sama orang yang sholat yang penting saya hadir, saya sholat, kewajiban saya sudah selesai. Tentu beda. Beda antara orang yang sholatnya saya yang penting melakukan kewajiban, dan orang yang sholat mengatakan sholat adalah kebutuhanku. Udah, itu sudah beda sekali. Dan dari mana itu ada? Dari hatinya seseorang. Ini sholat aku sedang melakukan kewajiban, saya terbebani, atau ini sholat sesuatu yang kebutuhanku. Dan beda lagi orang yang mengatakan saya sholat itu karena ini kebahagiaanku. Sudah beda lagi. Dari mana itu dinilai? Dari hatinya. Oh, sholat kau sudah menjadi kebahagiaan. Itulah Nabi SAW beliau mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya thalathun. Aku dibuat cinta dengan 3 hal dari dunia. An-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku dibuat cinta dengan wanita, kemudian parfum, dan dijadikan kebahagiaan hatiku, ketentramanku itu ada di dalam sholat. Itu Nabi SAW. Ya. Hatinya sudah sampai seperti itu, menganggap sholat itu bukan sebagai penunaian kewajiban, ya, bukan sebagai penunaian kewajiban, bukan sebagai kebutuhan, tapi sudah menjadi sebuah kebahagiaan untuk beliau. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak mudah untuk digapai oleh kita, tapi setidaknya kita tahu titik puncaknya, ya, agar kita terus berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, karena pentingnya untuk berusaha memperbaiki hati ini, Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan di dalam kitab Hilyatul Auliya, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min nafsi." Ya. Saya itu paling susah itu kalau ngurusin hatiku. Itu paling susah. Beliau mengatakan, ya, qalbi marratan li wa marratan alayya. Terkadang hatiku itu kayaknya dukung aku, tapi terkadang juga menjadi musuh bagiku. Ya. Ketika mau buat kebaikan rasanya ikhlas sekali, rasanya saya pengen sekali berbuat kebaikan, tapi terkadang saya mau berbuat kebaikan rasanya berat sekali. Itu hati kita. Ini juga yang membuat hadis ini ada di sini biar kita itu perhatian, karena Imam Nawawi membuat bab dengan judul babul ikhlas, ya. Babul ikhlas wa ihdharun niyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkannya di seluruh amalan. Di seluruh amalan. Ini sesuatu yang memang harus kita perhatikan. Bukan menjadi sesuatu yang kita nomor duakan. Kalau kita perhatian dengan tubuh kita perhatian dengan wajah kita, maka harusnya sebelum itu kita harus perhatian dengan hati kita. Ya. Bahkan dikatakan oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, salah seorang sahabat ini yang mengatakan, ya,
Mathalu qalbil mu'min mathalul usfur yataqallabu kulla yaumin kada wa kada marratin. Hati seorang yang beriman itu, jadi ini bukan hatinya orang yang fasik Bapak Ibu, bukan pula hatinya orang yang kafir. Hatinya orang yang beriman itu seperti burung, kadang mencok di sini, kadang mencok di sini, kadang hinggap di sini, kadang hinggap di situ. Bolak-balik terus, tidak susah untuk dikendalikan. Ya, susah untuk dikendalikan. Ya. Maka ini sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk perhatian dengan hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada jasad kalian, tidak melihat kepada wajah kalian, bentuk kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian. Baik. Kemudian yang ke nomor berikutnya, di sini saya beri nomor 4 tapi tidak tahu ini sudah berapa faedah yang kita sebutkan. Ya, di antara faedah atau pelajaran yang terakhir yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini adalah pentingnya beramal soleh. Pentingnya beramal soleh. Loh kok bisa ini tidak ada amal soleh tadi hadisnya Ustaz? Karena hadisnya sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian, tidak melihat kepada wajah kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian. Kok pelajarannya pentingnya amal soleh? Ya. Jawabannya karena hati yang baik itu pasti akan terlahirkan di dalam amalan lahir juga. Ya, tidak ada hati yang baik kemudian kok dia malas-malasan, itu tidak ada. Hati yang baik kok kemudian dia malas-malas sholat, ya. Mau sholat wajib kok males, subuh ya, adzan Allahu Akbar. Kemudian saat ini sedang musim dingin, kalau kita pakai selimut itu rasanya nyaman sekali, ya. Kemudian kok hati yang baik, saya tidur dulu lah, gitu. Enggak kayak gitu, ya. Hati yang baik pasti akan berusaha untuk beramal yang baik juga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau itu baik, ya, maka akan baik anggota badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau itu buruk maka juga akan buruk seluruh badannya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Artinya hati yang baik juga akan terlahirkan dalam tindak tanduk yang baik juga. Tidak ada ceritanya hati yang baik kok tindak tanduknya tidak baik. Maka di antara pelajaran yang penting di kesempatan malam hari ini adalah pentingnya beramal soleh sebagai bukti bahwasanya hati kita telah berusaha untuk menjadi hati yang baik. Ya, gitu. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan hadis yang cukup ringkas sekali ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling atau di antara sahabat terakhir yang masuk Islam, ya, tahun 7 Hijriah, hanya 3 atau 4 tahun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun dia terlambat, beliau bisa menjadi orang yang berprestasi karena beliau mengerahkan seluruh potensi yang ada, beliau teguh dan beliau disiplin sehingga beliau berhasil, ya. Dan kita dapat pelajaran dari parameter yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa menjaga jasad kita, bisa menjaga wajah kita, sandanya kita juga terus berusaha untuk menjaga hati kita dari sesuatu yang mengotorinya, ya, dari hal-hal yang itu kotoran kecil maupun yang besar, berusaha untuk kita perbaiki terus, ya. Yang namanya manusia pasti tidak sempurna, pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya, tapi setidaknya kita terus punya niat untuk mempelajari dan mempelajari bagaimana caranya kita terus menjadi orang yang baik. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada sambungan dengan pertanyaan maka dipersilakan.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dan terlihat semuanya sudah paham insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.